perbedaan antara blak dengan condong leleh. Pertama, blak itu apa? Sekarang setengah berarti pusaka ini dibagi dua, di bagian tengahnya. Nah, ini kurang lebih pas di tengah bila itu as tengah udah keluar dari benang. Ya. Nah, ini jadi keris luk 3 dan luk 5 itu blaknya di atas. Luk 3 dan 5 di atas. Jadi orang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya bersama Ki Satrio menemui Anda di arah 9 Wesi Adi. Tak bosan kami berdua menyapa Anda untuk menguri-uri budaya secara khusus di dunia tosan aji. Dan untuk edisi kali ini kami akan mengulas lebih spesifik kepada satu bentuk dapur atau rancang bangun yang bagian pretelan-pretelan yang tidak semua orang memahami termasuk saya. Maka itu mungkin penting untuk kita ketahui bersama untuk menentukan satu pusaka itu memiliki makna seperti apa dan bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu Ki Satrio akan mengulas tentang blak, perbedaan antara blak dengan condong leleh. Pertama, blak itu apa? Blak itu nekuknya sebuah pusaka. Nekuknya satu pusaka. Ya, nah, satu bilah pusaka. Ya. Condong leleh adalah kecondongan ya, kemiringan dari sebuah bilah. Mungkin kita bisa langsung diperlihatkan secara pusaka aja, secara bilah. Blak itu sing koyo apa, condong leleh itu sing koyo apa? Monggo. Siap, ya. Kita lihat dari, karena tiap pusaka itu memiliki karakter sendiri-sendiri, Gus. Ya. Contohnya keris dapur lurus antara jalak dengan brojol. Ya. Itu sama-sama dapur lurusnya, tapi blaknya berbeda. Brojol, terus tilam mupi, tilam sari itu blaknya menurut pakem yang saya anut ya, itu blaknya nekuk di bawah. Tapi jalak tilam sari, jalak tilam kan ada jalak tilam gitu. Yeah. Terus sinom itu blaknya nekuk di atas. Pemirsa pasti bingung itu. Ya, kecuali kita lihatkan ya, sekarang. Coba kita ngambil satu contoh saja sebagai pembelajaran bagi kita bersama. Monggo. Siap. Ini kita ambil. Monggo. Saya angkat. Ya. Ini bereluk ya. Ya. Kalau secara dapur ini masuk apa? Itu sempono lah, agak bagus sempono. Sempono. Sekarang yang disebut kalau condong leleh kita sudah pernah mengulas ya. Ada empat condong leleh ya. Artinya kemiringan seperti ini pemirsa, ini namanya condong leleh. Ya. Ada yang lurus nanti disebut apa? Suryo, terus Kartiko, Condro, Bawono. Jadi 4 unsur kemiringan pada pusaka. Ini sudah pernah kami ulas, nanti silakan Anda untuk melihatnya. Sekarang yang disebut blak, itu apa? Blak itu jadi nekuknya sebuah pusaka. Gimana maksudnya? Ini lo berapa, Gus? Ini 1, 2, 3, 4, 9. Kalau 9 itu berarti blaknya nekuk di tengah. Tengah maksudnya di? Ya kurang lebih di area sini ya. Iya. Nah, kita tes, ini udah saya siapin benangnya. Karena kadang orang itu berpendapat condong leleh dengan blak itu sama kan gitu. Terus ada lagi kesimpulan blak itu blat-blatan sebuah pusaka. Kalau menurut saya itu salah. Jadi blak itu nekuknya sebuah pusaka. Jadi gini, Gus. Dari depan apa dari belakang, Gus? Sini aja, Gus. Ya. Jadi di depan aja, dari depan ya. Jadi kita lihat as tengah. Maaf sekali lagi, as tengah nggih. As tengah berarti lurus, bukan besi loh. Bukan besi. Ya karena besi ini menentukan sebuah tangguh. Oh benar. Pesi menunjukkan sebuah tangguh. Iya, agak di depan atau di depan. Nah, sekarang gitu. as tengah berarti pusaka ini dibagi dua, di bagian tengahnya. Nah, ini kurang lebih mungkin di sini ya. Nah, kita lihat, tarik ke atas. Jadi blak itu keluarnya as tengah. Dari keluarnya garis edar as tengah. Gimana bahasanya? Bener nggih? Ya. Nah, itulah pas keluarnya itu disebut nekuknya sebuah pusaka atau blak pusaka. Kalau untuk luk 9 harusnya ini nekuknya di tengah. Jadi ketika pas di tengah bilah itu as tengah udah keluar dari benang. Ya. Nah, ini kita bukan ngakal-ngakalin ya. Ini kita lihat dari as tengah pusaka, terus kita lihat. Nah,
dari sini ini udah as tengah ya. Iya. Kita tarik ke atas. Nah, ini tetap udah keluar kan di antara lo ini Gus. Lo 1 2 3 antara 3 4-an ya mungkin kurang lebih. Iya. Nah, ini udah keluar. Nah, kalau yang lo 3 dan 5 itu nyampe di atas Gus. Belakangnya nunggu di atas. Ini lo 9. Nah, ini garisnya udah kelihatan tuh. Jadi maksudnya belaknya pada bagian mana gitu? Nah, itu tuh pas di jari jenengan. Ini ya. Ya, di situ itu udah keluar. Udah keluar dari as tengah bilah. Tengah bilah sini. Iya, jadi ini apa? Benang ini menunjukkan edar asnya bilah. Nah, ini kan udah keluar nih di antara situ ya. Iya. Nah, ini di sini ini udah keluar. Berarti kalau look 9 belaknya ada di bagian kurang lebih di sini ya. Ya, di tengah. Bisa di look 4, di look 5 kan gitu ya. Iya, itu. Terus kalau untuk condong lereh jelas. Jadi dibikin garis pertemuan mendatar dan ke atas. Dari asnya itu akan geser ke kiri 3 cm, 1 cm, 1 cm nyampe ke 4 condong lelehnya itu. Nah, itu kan kemiringan sebuah pusoko kalau condong leleh. Tapi kalau blak nekuknya sebuah pusoko atau pas keluarnya dari garis edar as tengah ini tadi. Gimana bahasanya? Yang lebih enak gimana? Ya sudah benar, artinya bahwa ada sekarang tinggal kita melihat bahwa yang dimaksud belak itu adalah, kita ulangi lagi, tekukan apa tadi? Ya nekuknya sebuah bilah. Maka antara condong leleh, artinya kemiringan dengan belak adalah dua hal yang berbeda untuk mengetahui satu rancang bangun pusaka. Betul sekali. Pada look 9 belak atau apa tadi? Nekuknya bilah itu ada di tengah. Di tengah bilah. Sementara kalau condong leleh berbicara adalah kemiringan. Betul. Baik. Apakah ada pengertian belah itu atau hanya sebagai bagian dari untuk mengetahui pakem? Jadi dari belah itu kita bisa menentukan pusoko itu dirancang dari awal emang dibikin lo 7 atau lo 3 atau lo 11. Di situ bisa kita buat analisa terus. Dari sini berarti ada pakem-pakem tertentu untuk membuat pusaka. Dengan mengetahui belak tadi, maka akan tahu bahwa itu pusaka memang dibuat benar atau keluar dari pakem yang sudah disepakati. Betul. Kadang memang kita temukan kan Gus. Jadi keris, misalnya ini keris apa itu? Keris tilam sari ya. Tapi dibikin seolah-olah kayak jalak tilam sari. Tapi nekuknya belaknya kok di bawah. Oh, berarti emang pusaka tersebut diowahin untuk dijadikan sebagai jalak kan gitu Gus. Bahasa gampangannya ada kalanya orang-orang tertentu atau oknum gitu betul. Mengowah atau merubah satu bentuk biar mirip dengan tertentu dan itu akan ketahuan kalau itu bohongan setelah kita mengetahui posisi belakangnya tersebut. Paham. Bagaimana pemirsa, paham? Oke. Saya yakin paham. Kalau nggak paham diputar ulang. Kita coba satu lagi ya, lagi. Ini tadi yang look 9 mungkin sekarang saya belum masukin dulu sebagai perbandingan. Silakan monggo, yang mana? Look 7. Look 7 monggo. Ini look 7. Ini look 7. Kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini masih selimutan dingin gitu Mas. Musim hujan, maaf. Look 7 maksud apa ini? Apa namanya itu? Carubo. Ya, saya tidak berbicara apa tentang filosofi. Ini tetap tapi sepuh. Look 7 dan look 9 itu belaknya sama. Look 7 dan look 9 sama. Monggo. Sama-sama di tengah. Monggo. Sekarang kita tes menggunakan benang. Betul. Kita lihat. Kita ngambil tengah. Kita lihat di garis edarnya. Nah, di sini udah keluar ya. Keluar pada sini. Ya, itu dari di situ itu udah keluar. Yang di atas ini udah enggak as. Sudah keluar dari as. Berarti look 7 dan 9 secara pakem perbelakan itu keluar di garis edar dari presisi bagian tengah itu pada bagian atas ya. Tengah. Tengah. Bagian tengah sini. Iya, tengah sini. Atas sini lagi. Oke, ini perbandingan pemirsa dari
dua bilah pusaka dengan look yang berbeda, tapi belaknya sama. Tapi belaknya memiliki kesamaan. Yeah. Barangkali ada satu lagi sebagai perbandingan lagi. Kalau tadi sama, mungkin adakah yang beda? Ini saya jelaskan dulu di Gus Bohlam. Jadi blak-blak pusaka itu emang ada ininya ya, ada pakemnya. Jadi keris look 3 dan look 5 itu blaknya di atas. Look 3, look 5 di atas. Di atas. Nah, 7 dan 9 di tengah. 11 dan 13 nyampe atas itu di bawah. Blaknya di bawah. Nah, kita lihat untuk membedakan di look 3 ya. Mana ya? Ini look 3. Ini. Yang ini apa? Yang ini. Ya, ini look 3. Ini look 3. Look 3 itu ada di atas. Nah, benar apa enggak yang saya sampaikan kita lihat di kenyataan fisik. Sini ya. Maaf. Reset tangannya kan. Nah, nih Gus. Iya. Ini jadi di as tengahnya ini masih di bawah kan itu as tengah ya, pas disogokan. Nah, yang di atasnya juga masih as tengah. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Iya. Ya, jadi lot 3 itu blaknya di atas, nekuknya di atas. Itu. Maka dengan kita mengetahui blak, saya ulangi lagi bahwa antara blak dengan condong leleh itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Dan dengan mengetahui blak, kita akan tahu bahwa keris itu owahan atau owahan. Kalau bahasa gampangnya owahan itu dirubah dari bentuk aslinya. Atau mungkin ada keris kamardikan, keris yang dibuat era-era sekarang. Maka kita juga akan tahu keris itu dibuat oleh empu atau hanya sekedar pengrajin. Kalau empu tentu menggunakan pakem-pakem tadi. Pastinya. Luar biasa, ilmu baru bagi saya. Baik, saya pikir cukup, kalau kepanjangan nanti pemirsa bingung. Siap. Oh ya, ada lagi Gus. Untuk dapur lulus kan. Oh iya, belum dapur lulus. Ini yang mana? Ambil brojol aja Gus. Mana yang mana? Yang ini. Itu dapur brojol. Dapur brojol. Bismillahirrahmanirrahim. Keren men. Tapi nanti kita bahas masalah rancang bangun. Kita lihat blaknya dulu ya. Kita bicara blak dulu. Brojol, tilam upi dan tilam sari itu blaknya di bawah, nekuk di bawah. Pikuk di bawah. Ya. Monggo. Pas kita cari as tengahnya sini. As tengah. Nah, di bawah sini di RL sini Gus, itu udah keluar dari benangnya, itu udah keluar dari as tengah bilah. Iya kan? Iya. Nah, betul? Iya. Nah, jadi apa yang disampaikan guru saya dan penelitian saya benar adanya. Betul. Kan itu condong lelehnya Bawono. Ini Bawono ya. Sudah bicara condong leleh, masuk Bawono. Dari 4 pusaka yang berbeda-beda bentuk ini, saya jadi orang sakti. Kita sudah mengetahui bahwa semua pusaka ini sesuai dengan pakem. Apabila keluar dari pakem, maka itu perlu dipertanyakan. Betul, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk penambahan kekayaan keilmuan kita di bidang pusaka, terkhusus untuk mengetahui pakemisme. Siap. Baik, Ki Satrio, ada pesan buat para pemirsa kita? Ya, kembali lagi saya ingatkan, ketika kita menemukan sebuah pusaka dengan look tapi tidak sesuai dengan blaknya, berarti harus kita kaji ulang atau kita pertanyakan itu keris yang buat empu ataupun itu keris yang buat pengrajin atau mungkin bahkan di owah. Jadi ada banyak kesimpulan nih Gus. Luar biasa, malam ini kita memilih luar biasa. Akhirnya saya juga mengetahui dan menambah kekayaan pengetahuan kita. Terima kasih Satrio. Terima kasih para pemirsa. Mari kita terus menjaga, merawat, karena pusaka bagian dari artefak sejarah dan budaya. Sementara budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.